soal pelonggaran atau relaksasi terhadap kewajiban sertifikat halal. Nah, apakah nantinya ini akan bertabrakan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, khususnya produk-produk non-pangan ya, seperti kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lainnya? Jadi kalau biasanya sertifikasi itu harus ada sertifikasi dari MUI, ini sertifikasi adalah sertifikasi yang ada di Amerika Serikat dan ini sifatnya adalah mutual recognition. Ya, jadi ulama di situ juga kan melakukan sertifikasi dan bahkan ini adalah sistem yang sudah di-acknowledge dalam apa yang disebut sebagai kalau di OKI atau organisasi konferensi Islam dulu namanya, sekarang jadi Organization of Islamic Countries. Itu memiliki semacam sistem ya yang SMIC namanya, Standard and Metrology Institute of Islamic Countries. Nah, itu sudah terstandarisasi sehingga kita bisa saling merekognisi gitu ya. Nah, baik itu dari sisi makanan ya maupun yang produk-produk non makanan. Jadi di situ juga melibatkan FDA. Nah, di sini melibatkan BPOM, di sana melibatkan FDA. Jadi intinya adalah ini untuk kemudian membuat prosesnya menjadi lebih mulus ya. Oke Pak, ini kan kalau versinya pemerintah bahwa walaupun memang tidak ada sertifikasi halal di dalam negeri, tapi sudah disertifikasi halal di Amerika oleh lembaga setempat. Nah, itu apakah ada jaminan Pak? Apakah mereka menggunakan standar halal itu mengikuti standar fatwa MUI? Itu pertanyaan saya. Karena di MUI itu punya standar, ya misalnya alkohol itu kepada makanan hanya boleh sampai 0,5%. Ya, sementara lembaga sertifikasi halal di luar negeri ada yang sama sekali mengharamkan alkohol, ada yang membolehkan sampai 1%. Karena di luar negeri itu biasanya mereka tidak fully dedicated halal. Jadi ini berat. Jadi masalah halal ini bukan masalah halal dan haram, itu kan hukum Islam ya. Jadi kita jangan main-main dengan halal atau haram. Ujuk-ujuk Amerika mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa tidak kena sertifikasi halal dan pelabelan halal. Ini ini di teksnya. Jadi saya tidak mau berpolemik karena ini saya mengutip teks dari agreement on reciprocal tariff. Harusnya kita ngomong soal Amerika. Kami ini bangsa yang muslim terbesar di dunia. Kami punya undang-undang. Anda harus menghormati. Anda kalau mau masuk ke sini, ya ikuti dong. Perjanjian dagang antara Amerika Serikat dan Indonesia sekilas tampak seolah-olah Indonesia mendapatkan jackpot besar. Tapi jika dibedah isinya, ternyata nggak sesimpel itu. Bahkan ada plot twistnya. Di balik kata timbal balik, ada aturan yang membuat produk manufaktur Amerika Serikat seperti kosmetik, alat kesehatan, dan barang tertentu lainnya menjadi bebas dari kewajiban sertifikat halal. Masalahnya, dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kewajiban sertifikat halal itu mengikat dan tidak membedakan asal negara. Lalu jika ada satu negara yang mendapat pengecualian, di mana letak keadilannya? Belum lagi adanya pasal-pasal yang diduga membuat posisi tawar Indonesia lemah. Tapi sebenarnya kita sebagai masyarakat sudah tahu nggak sih apa saja pasal-pasal yang disepakati antara Amerika Serikat dengan Indonesia? Gua bikin lo paham dalam 10 Minutes. Oke, Pak, ini kan lagi ramai di media sosial. Sebenarnya perjanjian dagang antara Amerika Serikat dengan Indonesia itu lebih banyak untungnya buat Indonesia atau lebih banyak konsesinya, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, jadi sebenarnya kan namanya reciprocal ya. Reciprocal berarti ada imbal baliknya. Kita beri apa, mereka juga beri apa. Nah, tapi memang kalau misalnya kita lihat ya secara umum, sepertinya memang agak asimetris, tetapi di sisi yang lain kita juga tidak hanya melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia, tapi juga bagaimana melihat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
Nah, karena sebelum adanya intervensi dari Supreme Court, ya, kita kan 19% yang berhasil menandatangani. Nah, dari sisi itu aja sebenarnya ada keuntungan-keuntungan ekonomi ya, karena kalau misalnya kita dibandingkan dengan beberapa negara lain yang mendapatkan tarif lebih tinggi, maka ada potensi perdagangannya beralih ya, dari sebelumnya mungkin nggak ke Indonesia menjadi ke Indonesia, baik itu dari Amerika Serikat ya ke Indonesia maupun negara-negara lain ya yang ingin mengalihkan investasinya ke Indonesia karena memang misalnya di China tarifnya lebih tinggi, maka ada beberapa potensi relokasi perusahaan-perusahaan asing, perusahaan Amerika Serikat, perusahaan Eropa, perusahaan Jepang, karena memang tarifnya lebih tinggi di China untuk masuk ke Amerika Serikat, maka mereka pindah ke Indonesia. Nah, dari sisi itu aja sebenarnya sudah ada beberapa keuntungan. Nah, tapi dari balik lagi ke tarifnya sendiri, itu selain 19%, kita juga mendapatkan 1.819 produk kita yang 0% gitu. Jadi itu adalah satu konsesi yang menurut saya sangat besar sekali. Dari hitung-hitungannya kita mendapatkan keuntungan ekonomi ya sekitar kalau kita bicara mengenai 10 tahun ke depan itu ada tambahan sekitar 1,82% pertumbuhan ekonomi. Jadi selama 10 tahun dibuat kumulatif. Tidak hanya itu, ada potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 2 juta orang ya berdasarkan simulasi yang saya lakukan. Dan juga ada potensi-potensi investasi US juga masuk ke sini ya dalam kemarin juga sudah jelas ya ada komitmen penandatanganan investasi Amerika Serikat dan Indonesia. Meskipun itu terpisah dari klausul perdagangan ya, tapi ini merupakan satu bagian besar ya. Jadi ketika itu ditandatangani atau sebelum ditandatangani bahkan kita berhasil membuat komitmen ya di waktu itu di acara US ASEAN Business Summit ya, US ASEAN Business Council. Di situ kita bisa mendapatkan komitmen 38,4 billion US dollar ya dari pengusaha-pengusaha Amerika Serikat. Meskipun ini G2G, tetapi kan pengusaha-pengusaha itu juga merefernya pada negosiasi dagang ya secara korporasi ya. Maka akhirnya kita juga bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan itu. Selain juga keuntungan-keuntungan langsung ya yang kita dapatkan dari efek pengurangan tarif maupun tidak langsung dari sisi investasinya dan dari sisi efek apa yang kami sebut sebagai trade diversion dan investment diversion gitu. Pak, ini apakah dari pemerintah sendiri ada upaya mitigasi untuk melindungi produk UMKM dari produk-produk impor nantinya? Ya sebenarnya usaha itu akan selalu kita lakukan ya, bahkan di klausul-klausul di apa yang sudah ditulis di Agreement on Reciprocal Tariff itu sudah ada, nanti akan ada dibentuk Council of Investment and Trade yang melihat apakah ada satu pihak yang merasa dirugikan secara signifikan, itu kita bisa melakukan diskusi lagi ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya Amerika Serikat dan Indonesia itu kan berbeda ya, jadi produk-produk yang ada di Indonesia sama produk-produk di Amerika Serikat tidak berkompetisi secara langsung, karena kalau kita lihat Amerika Serikat sebagai negara maju, mereka produknya yang high tech ya. Kalaupun kita bicara mengenai komoditas agriculture, mereka adalah produk-produk yang lebih banyak iklimnya 4 musim, sementara kita 2 musim, jadi agak berbeda. Pun juga dengan beberapa produk-produk, misalnya ada produk ayam yang bisa masuk ke sini, itu juga ada sedikit perbedaan ya. Yang masuk ke sini misalnya bukan dalam bentuk ayam utuh, tapi misalnya ayam yang dibekukan. Nah itu kan sebenarnya juga berbeda target marketnya. Ya, dari sisi itu aja sebenarnya banyak sekali dari produk-produk Amerika Serikat yang akan masuk ke sini itu tidak bersinggungan langsung dengan produsen kita. Memang ada beberapa mungkin yang ada irisannya, tetapi itu nanti kalau misalnya memang terbukti merugikan produsen kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut, karena memang sudah ada klausulnya di Agreement on Reciprocal Trade itu. Ketika kita memang merasa ini merugikan kita ya atau against national interest, itu kita bisa berdiskusi langsung. Mungkin dalam hal ini yang akan dibentuk kemudian adalah Council on Investment and Trade ya. Nah, ini yang juga paling ramai dibicarakan soal pelonggaran atau relaksasi terhadap kewajiban sertifikat halal. Nah, apakah nantinya ini akan bertabrakan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, khususnya produk-produk non-pangan ya, seperti kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain? Ya, Pak Haikal kan beberapa waktu yang lalu juga sudah menyampaikan bahwa barang-barang yang masuk di sini sebenarnya sudah halal ya, tapi kemudian sertifikasinya saja yang berbeda. Jadi kalau biasanya sertifikasi itu harus ada sertifikasi dari MUI, ini sertifikasi adalah sertifikasi yang ada di Amerika Serikat, dan ini sifatnya adalah mutual recognition. Ya, jadi ulama di situ juga kan melakukan sertifikasi, dan bahkan ini adalah sistem yang sudah di-acknowledge dalam apa yang disebut sebagai, kalau di OKI atau organisasi konferensi Islam dulu namanya, sekarang jadi Organization of Islamic Countries.
itu memiliki semacam sistem ya, yang SMIC namanya, Standard and Metrology Institute of Islamic Countries. Nah itu sudah terstandarisasi sehingga kita bisa saling merekognisi gitu ya. Nah baik itu dari sisi makanan ya maupun yang produk-produk non makanan. Jadi di situ juga melibatkan FDA. Nah di sini melibatkan BPOM, di sana melibatkan FDA. Jadi intinya adalah ini untuk kemudian membuat prosesnya menjadi lebih mulus ya. Jadi masalah dokumentasi ya. Seringkali beberapa notifikasi mengenai kehalalan satu produk ya itu kan tidak sinkron dengan trade partners kita. Nah ini sebenarnya suatu avenue yang terbuka ya buat perjanjian dagang berikutnya, bahwa nanti ada semacam satu aliran yang lebih seamless lah. Jadi di sana sudah tercatat, buat apa dicatat lagi kan? Jadi saling merekognisi. Jadi bukannya tidak halal, tapi memang ada semacam mutual recognition agreement lah, kurang lebih. Kalau benar nih Pak, ada pengecualian soal sertifikat halal untuk produk AS, terutama yang manufaktur, yang non-pangan seperti kosmetik, alat kesehatan, dan barang-barang tertentu lainnya. Nah, ini sekedar kompromi dagang atau sudah masuk ke ranah pelanggaran prinsip hukum? Dan prinsipnya adalah kami di Muhammadiyah tidak against pemerintah, tidak melawan pemerintah. Apa yang diambil oleh pemerintah, kami menganggap ada kemaslahatan, ada kebaikan, tentunya untuk bangsa negara. Tapi memang kami mencermati dan mengkritisi isi dari perjanjian tersebut mengenai masalah halal. Tadi sudah disebutkan bahwa adanya pengecualian seperti itu. Kami melihat undang-undang ini bersifat komprehensif oleh undang-undang jaminan produk halal ya. Jadi makanan, minuman, kosmetik, barang gunaan ya, barang manufacture ya, dan transportasi dan juga farmasi itu menjadi ruang lingkup yang disertifikasi halal. Nah, ini memang kita melihat undang-undang ini kan secara utuh, tidak bisa sepotong-sepotong. Dengan adanya perjanjian ini seolah-olah adanya pengecualian yang sifatnya diskriminatif. Ya, artinya hanya Amerika dibolehkan, yang lain bagaimana? Kan itu pertanyaannya begitu. Kalau seandainya yang lain juga nuntut juga, itu seperti apa gitu ya. Karena ini kan tidak boleh bersifat diskriminatif gitu ya. Jadi saya mengatakan ini berpotensi melanggar undang-undang karena tidak mungkin undangan. Alasannya apa? Sehingga kita menyetujui permintaan dari pemerintah Amerika. Sementara kita punya undang-undang. Apakah undang-undang kita akan direvisi sehingga yang wajib itu hanya makanan dan minuman saja, sehingga farmasi dan lain-lain tidak? Itu kan jadi pertanyaan bagi kita. Artinya apa? Kalau ingin dijalankan ini seharusnya ada amandemen undang-undang kalau ingin kan. Tapi menurut saya kalau itu kita lakukan berarti kita setback. Karena apa? Saya kebetulan juga auditor rumah sakit syariah. Di rumah sakit syariah itu sudah 95% obat-obatannya menggunakan obat-obat halal. Karena memang rumah sakit syariah menginginkan obat-obat itu semuanya halal. Kalau ada yang tidak halal ingin dipakai, itu harus izin dari pasien. Itu pun dalam keadaan darurat, dalam keadaan genting, dalam keadaan memang antara hidup dan mati. Nah, jadi masyarakat ini sudah bergerak untuk meminta produk-produknya yang beredar itu bersifat halal. Nah, jadi kalau seandainya pengecualian ini tanpa adanya amandemen undang-undang, ya tentu ini adalah melanggar undang-undang, ya kan? Kalau undang-undang ini kan harus dipatuhi oleh presiden, orang negara semua kan, karena dibuat bersama-sama dengan DPR. Itu poin yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, memang sejak dahulu yang saya tahu pemerintah Amerika ini meminta sejak tahun 2009 agar tidak diberlakukan sertifikasi halal pada obat-obatan. Namun pemerintah tetap memasukkannya di Undang-Undang 2014. Bagi saya itu surprise, karena ada tekanan dari Amerika pada waktu itu menolak sebenarnya. Tapi pemerintah Indonesia tetap. Nah sekarang baru muncul kembali kan, minta adanya exemption, ya, pengecualian atau pembebasan. Nah ini menurut hemat saya
karena mereka negara Amerika sekarang dalam keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik. Dan menurut hemat saya memang industri farmasi itu industri besar dan padat modal dan tentunya berbisnis dalam multinasional company yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya ini kan pure pertimbangan bisnis bagi Amerika gitu ya. Nah, undang-undang kita ini kan bukan undang-undang perdagangan. Undang-undang jamiah produk halal ini undang-undang perlindungan konsumen muslim. Jadi kan ada perbedaan gitu. Jadi kita sebenarnya tidak terkait dengan perdagangan. Walaupun begitu, WTO, World Trade Organization, membolehkan kita itu melakukan non-tarif barrier, menghambat dari segi non-tarif, itu dengan adanya meminta sertifikat halal. Jadi artinya Amerika ingin meminta jangan dihambat masalah halal ini untuk perdagangan. Kita melihat bahwa kalau pemerintah memang menerima, ya pemerintah harus melakukan ratifikasi bahwa undang-undang ini apakah diamandemen atau dibuat undang-undang baru yang memang membebaskan khusus untuk Amerika. Namun menurut saya ini negara Eropa Barat, masyarakat ekonomi Eropa akan protes pasti. Mereka juga akan minta juga. Artinya ini membuat undang-undang kita menjadi setback. Pak, lalu apa nih Pak dampaknya buat masyarakat sendiri dan juga buat usaha-usaha yang juga diharuskan diwajibkan untuk membuat sertifikat halal. Nah, dampaknya apa nih ke produk domestik maupun kepada konsumen di Indonesia, Pak, terkait dengan adanya relaksasi atas kewajiban sertifikat halal bagi produk Amerika Serikat, Pak? Kalau untuk pasien di rumah sakit tadi, mereka sudah nuntut untuk obat yang halal, gitu ya. Jadi masyarakat sekarang sudah menuntut seperti itu. Karena apa? Karena dimulai oleh pemerintah adanya undang-undang dan sosialisasi ini kan sudah jalan, gitu ya. Jadi ini menurut hemat saya melawan aspirasi masyarakat, ya, melawan keinginan masyarakat tidak mudah. Jadi saya memperkirakan kalau nanti obat-obatan itu masuk tanpa sertifikat halal, pertama rumah sakit syariah tidak akan menggunakan. Nah, kalau untuk industrinya sendiri gimana Pak? Sementara industri lokal juga kan industri sendiri menganggap bahwa kalau seperti gini ya kita juga tidak fair juga. Kita sudah keluar biaya untuk mengambil sertifikat halal, tapi produk-produk Amerika boleh bebas kan begitu misalnya. Kan juga tidak fair juga hal seperti itu kan gitu. Nah, inilah mungkin hemat saya. Karena dalam dunia hukum, keadilan itu sangat penting. Dalam Islam pun keadilan juga penting gitu ya. Jadi kalau kita tidak bersikap adil, pada ada masalah-masalah akan timbul nantinya gitu ya. Oke Pak, ini kan kalau versinya pemerintah bahwa walaupun memang tidak ada sertifikasi halal di dalam negeri, tapi sudah disertifikasi halal di Amerika oleh lembaga setempat. Nah itu apakah ada jaminan Pak bahwa memang produk yang masuk nantinya sudah dan tersertifikasi di negara asalnya, dan apakah itu masih dianggap bisa fair juga Pak ketika tidak melalui sertifikasi halal di Indonesia? Sementara produk lain kan 2 tahap kan, di luar di negaranya dan di negara Indonesia. Gimana menurut Bapak? Mereka melakukan namanya Mutual Recognition Agreement ya. Jadi sama-sama saling mengakui. Nah, tetapi kan di undang-undang itu saling mengakui itu kepada negaranya. Sementara ini di luar negeri seperti di Amerika itu bukan lembaga negara tapi lembaga sertifikasi swasta itu. Jadi bukan negara, swasta. Nah, saya tidak tahu apakah ini apple to apple nggak agreement seperti ini. Itu pertama. Yang kedua lagi, apakah mereka menggunakan standar halal itu mengikuti standar fatwa MUI? Itu pertanyaan saya. Karena di MUI itu punya standar, ya misalnya alkohol itu kepada makanan hanya boleh sampai 0,5%. Ya, sementara lembaga sertifikasi halal di luar negeri ada yang sama sekali mengharamkan alkohol, ada yang membolehkan sampai 1%. Nah, standar-standar sini apakah juga masuk dalam perjanjian? Ya. Mutual Recognition Agreement-nya itu juga pertanyaan bagi saya gitu. Karena kalau beda nanti sama juga pemotongan di fatwa MUI harus ada 4 yang dipotong ya. Lalu kita membolehkan stunning, dipingsankan dulu sebelum dipotong. Tapi kita mengatakan
Tidak boleh sampai dia mati atau mencederai. Apakah itu diikuti? Jadi banyak hal yang menurut saya harus dievaluasi. Kalau mereka mengeluarkan sertifikat halal, kalau kita anggap ini titik kritisnya tinggi, kita nggak langsung terima. Kita tanyakan dulu, ini betul nggak proses ini? Nah, kita juga menengarai, memprotes juga, mereka yang di luar negeri itu, mereka tidak mengaudit di perusahaan. Mereka hanya melihat dokumen-dokumen bahan saja. Lalu mereka mengeluarkan sertifikat halal. Itu yang kita selalu protes. Apakah Anda datang melihat langsung? Kenapa? Karena di luar negeri itu biasanya mereka tidak fully dedicated halal. Jadi ada yang bagian halal, ada yang bagian tidak. Juga juga pemotongan. Minggu ini potong halal, minggu yang akan datang tidak halal gitu. Nah ini kan perlu ada sistem yang jelas gitu ya. Dan bagaimana kita untuk memonitor. Nah ini kan yang paling ramai dibicarakan ini kan ada pengecualian atas sertifikasi halal untuk produk-produk AS yang non-pangan. Nah apakah hal ini bisa dikategorikan sebagai non-tarif advantage dan bagaimana Bapak sendiri melihat polemik terkait hal ini, Pak? Ya, jadi memang menurut saya ini saya agak kaget juga sebenarnya, terkejut dengan masalah ini ya. Karena tampaknya konsesi yang diberikan pada Amerika ini terlalu banyak, terlalu besar gitu. Ya, jadi saya melihat misalnya kalau pada perjanjiannya, jadi saya tidak mau terlalu berpolemik, tapi kita lihat aja teks perjanjiannya gitu kan. Jadi ada dua bagian di teks perjanjian, yaitu di Annex 3, Romawi 3, pasal 2.9 disebutkan, yaitu artikel 2.9 halal for manufactured goods atau halal untuk barang manufactured. Itu pada ayat 1-nya disebutkan untuk tujuan memfasilitasi ekspor kosmetik, alat kesehatan dan barang manufaktur lainnya. Ya, barang hasil industri kan dari Amerika Serikat yang selama ini memerlukan sertifikasi halal. Indonesia akan membebaskan produk Amerika Serikat tersebut dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Itu satu bagian. Di bagian lain, di pasal 2.22, yaitu kalau di situ disebut artikel 2.22 halal for food and agricultural products. Pada ayat 2 disebutkan, Indonesia akan membebaskan produk non-hewani, pakan ternak, baik hasil rekayasa genetika maupun bukan rekayasa genetika, dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Jadi dua kali disebutkan. Ya, di sini memang menimbulkan polemik. Kenapa? Karena mestinya menurut undang-undang, kita kan sudah punya undang-undang, ya, undang-undang tentang jaminan produk halal, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang ini dibikin di DPR, ya tentu dengan pemerintah, dengan presiden ya. Itu 2 periode. Dalam periode yang pertama, periode 2004-2009, saya menjadi ketua panitia kerjanya di DPR RI. Oke. Nah, ini baru disahkan tahun 2014. Jadi ini alot sekali di DPR. Kemudian kok ternyata di dalam ini diterjang, artinya tidak diberlakukan gitu. Padahal mestinya menurut aturan undang-undang itu yang kemudian dibuat dalam PP, turunannya itu mestinya tahun 2026 ini bulan Oktober semua produk itu mesti bersertifikasi halal. Nah kemudian kok ujuk-ujuk Amerika mendapatkan privilege, mendapatkan hak istimewa tidak kena sertifikasi halal dan pelabelan halal. Ini ini di teksnya. Jadi saya tidak mau berpolemik karena ini saya mengutip teks dari agreement on reciprocal tariff. Agreement-nya itu sebenarnya kami sayangkan karena ini kan masalah sensitif ya. Ini undang-undang yang akan hadir berlaku. Apalagi konsumen halal di Indonesia kan hampir 250 juta orang di Indonesia. Sangat besar. Gitu. Nah, itu makanya Amerika tentu akan melihatkan peluang. Nah, tapi kenapa kok kemudian kita lepaskan? Ya, mestinya kita melindungi dong. Artinya harusnya kita ngomong soal Amerika. Kami ini bangsa yang muslim terbesar di dunia. Kami punya undang-undang. Anda harus menghormati. Anda kalau mau masuk ke sini, ya ikuti dong. Kita minta pemerintah tough saja, konsisten saja, bilang ke Amerika, ada keberatan
Memang saya tidak tahu kenapa waktu itu Menko Perekonomian Pak Erlangga tidak melakukan konsultasi publik misalnya. Kan bisa lah misalnya nyampaikan pada publik, pada MUI, pada NU Muhammadiyah, pada Ormas, pada ya misalnya para akademisi, ya para researcher, ini ada masalah gini gimana? Enggak ada. Jadi kita menerima sudah matang begini. Nah Pak, ini kan kalau dari pihak pemerintah itu kan menyatakan bahwa soal sertifikasi halal itu sebenarnya sudah dilakukan kesepakatan bahwa produk-produk tersebut sudah diuji sertifikasi halal di negaranya, sehingga tidak diperlukan lagi uji sertifikasi halal di Indonesia, dan itu yang dimaksud dengan relaksasinya. Nah menurut Bapak gimana nih Pak terkait hal ini Pak? Ini sebenarnya pada tadi pasal 2.9 ayat 4. Nah, ini sebenarnya ini bicara tentang ayat 4. Tadi kan ayat 1 Mbak tuh. Yang tadi yang kosmetik, alat kesehatan dan manufaktur. Pada ayat 4-nya tuh disebutkan ya, bahwa Indonesia akan mengizinkan setiap lembaga sertifikasi halal Amerika Serikat yang diakui oleh otoritas halal Indonesia, yaitu BPJPH ya, Badan Penyelenggara Badan Produk Halal kan, untuk mensertifikasi produk apapun sebagai halal untuk diimpor ke Indonesia tanpa persyaratan tambahan atau pembatasan. Nah, Indonesia akan menyederhanakan proses di mana lembaga sertifikasi halal AS memperoleh pengakuan dari otoritas Indonesia dan percepatan. Kalau di sini itu kan tetap ada sertifikasi halal kan, cuma yang jadi masalah itu pada poin 1 bahwa tadi produk kosmetik, alat kesehatan, barang manufaktur lainnya. Ini sangat terbuka. Lainnya tuh apa ini? Nggak ada penjelasan juga. Itu kemudian yang selama ini memerlukan sertifikasi halal, Indonesia membebaskan produk Amerika Serikat dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal. Itu masalahnya. Artinya termasuk dari artinya di negaranya pun tidak ada sertifikasi halal untuk produk-produk kosmetik dan manufaktur itu, Pak? Ya memang tidak ada di Amerika. Jadi Amerika kenapa membuat sertifikasi halal itu karena untuk kepentingan konsumen muslim dalam negerinya. Jadi kalau untuk produk itu disasar untuk konsumen muslim, ya mereka menggunakan, atau yang mau diekspor ke negara yang mungkin konsumennya lebih banyak mayoritas muslim. Itulah lembaga yang ada di Amerika itu yang dua ya, yang diakui. Atau mungkin yang lain saya tidak tahu, mungkin nanti BPJPH yang lebih bisa lebih kompeten menjawab itu. Tapi begitu, memang ada poin 4, memang yang pengakuan itu. Cuma pada yang masalah adalah bahwa pembebasan dari persyaratan sertifikasi halal dan pelabelan halal pada pasal 2.9 ayat 1 dan kemudian pasal 2.22 ayat 2 ini yang jadi masalah. Ini kan undang-undang. Kalau nanti dibikin undang-undang ya, ini perjanjian yang mengikat loh. Jadi harus clear, jangan sampai kita dikatakan nggak betul ini, tapi ini bunyinya begini, begitu loh. Ini kan yang harus, maksud saya, ini pemerintah ya harus clear, harus tegas. Jadi karena nanti menyangkut nasib 250 juta orang dan 280 lah, ini kan bangsa semuanya sama ya. Jadi menurut saya pemerintah tegas saja. Perdagangan global selalu tentang kompromi, tetapi kompromi juga punya batas. Jika menyangkut keyakinan, privasi dan kedaulatan, publik tentu berhak tahu siapa yang paling diuntungkan. Sampai jumpa.